Baik, ya ini kita sudah kelebihan waktu, tapi kami masih bisa menambah sedikit 15 menit mungkin untuk membuka masukan dari para hadirin, para audiens yang sempat bergabung di komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan pilar. Silakan Bapak Ibu. Boleh tanya Pak Andi? Oh ya, Pak Tri. Pak Trijaka. Oh ya, silakan Pak Tri. Silakan. Ya, pertanyaan pertama untuk Pak Cungki ya, untuk Dr. Cungki. Nah, itu resiko terburuk Pak Cungki ya, seandainya ini pilar ini dipublikasikan terus-menerus oleh MPR ya, itu apa Pak Cungki resikonya yang terburuk ke depan untuk masa depan negara kita ini? Ini sederhana sekali. Kemudian yang kedua untuk Pak Agus, ya, untuk Dr. Agus pertanyaannya. Dibenarkan enggak bahwa kalau ada parpol di Indonesia ini dengan dasar Pancasila, tapi tidak menggunakan dasar Pancasila, menggunakan asas yang lain, dasar yang lain. Mengapa? Yang pertama, boleh enggak? Lalu mengapa? Kalau ada parpol, kebanyakan parpol kan asasnya Pancasila ya. Tapi kalau ada parpol tertentu tidak menggunakan asas Pancasila, ini secara konstitusional dibenarkan enggak menurut dasar Pancasila ini? Terima kasih Pak Andi. Ya, makasih Pak. Mungkin boleh langsung saja ya kami beri kesempatan kepada Dr. Cungki. Bagaimana kalau Pancasila tadi jadi pilar? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan dari Pak Trijaka. Jadi kita sebenarnya sudah merasakan kondisi yang ada saat ini ketika mungkin rakyat Indonesia, masyarakat, terutama generasi muda, itu memaknai segala hal menjadi terlalu parsial. Sehingga Pancasila dan sebagainya itu terlepas dari bangunan bangsa kita sebenarnya. Nah, MPR harus mungkin mereview ulang cara pendekatannya, karena ini mengaburkan posisi Pancasila sebagai dasar negara ya sebenarnya, karena disejajarkan dengan yang lain dan itu nanti risikonya adalah kita tidak bisa melihat secara basic. Dan mungkin saya merefer juga apa yang disampaikan pembicara yang lain. Pertama, ini digali dari sejarah, kemudian macam-macam tadi ya ininya, sehingga muncul Pancasila. Jadi misalnya dasarnya adalah kerajaan-kerajaan yang nilai-nilai value itu sebenarnya sudah ada, kemudian dirumuskan oleh para founding fathers, kemudian menjadi Pancasila, dan Pancasila ini kemudian menjadi holon yang intinya sebenarnya. Nah, risiko tertinggi apa yang akan terjadi, kita kehilangan tahap pertamanya mungkin kita kehilangan esensi bernegara kita, sebenarnya untuk apa sih? Akibatnya muncul beberapa ideologi dari luar yang mulai ingin dimasukkan. Ini daya tahan kita mulai melemah ininya. Kalau ini berlangsung terus mungkin ya Indonesia dalam bentuk yang lain kalau masih ada gitu ininya, untuk tidak mengatakan risiko terburuk ya kita sudah kehilangan Indonesianya sebenarnya. Itu yang paling pesimistik. Tapi bisa juga nama Indonesia ada tetapi sama sekali berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh pendiri founding fathers, dan kemungkinan bisa kita terpecah-pecah juga karena dasar dari Pancasila ini kan salah satunya juga menyatukan semua yang ada di wilayah Indonesia. Saya rasa itu Pak Andi. Terima kasih Dr. Cungki. Langsung ke Bapak Dr. Agus, parpol yang tidak berasas Pancasila bagaimana? Terima kasih. Sebelumnya tadi penanya pertama Pak siapa nih Pak Andi? Pak Trijoko. Pak Trijoko ya. Ya, terima kasih Pak Trijoko atas pertanyaannya. Tapi justru malah saya balik Pak Trijoko.
kalau yang sangat sulit bagi kita justru parpol itu mencantumkan dasar organisasinya atau apapun organisasi itu mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara, tapi dalam implementasi detailnya yang melenceng dari Pancasila itu yang kalau jelas tidak asas dasar organisasinya tidak mencantumkan Pancasila, jelas itu bertentangan, jelas tidak diberi izin. Tapi justru yang terjadi saat ini semua mencantumkan yang sekarang, tapi dalam detail implementasinya ini yang setannya tadi, nah itu yang sulit. Nah inilah sebenarnya semua ini kan masih ada dusta di antara kita. Artinya ke beberapa kelompok tadi belum dengan hati nurani yang jujur. Saya sangat khawatir ini semua mencantumkan dasar negara Pancasila, semua bermimpi 2045 Indonesia menjadi negara yang maju. Tapi kalau setiap saat, katakanlah besok 2024 saja sudah deg-degan, ini gimana ya? Nah, ini sudah belum clear di antara kita dalam menjalankan Republik ini. Itu Pak Trijoko. Jadi yang lebih berat justru yang mencantumkan, tapi dalam implementasinya diam-diam. Inilah diperlukan kontemplasi bersama. Tadi saya sampaikan dialog dari hati nurani yang terdalam dengan kontemplasi. Itulah yang perlu dilakukan oleh para stakeholder, para petinggi-petinggi masyarakat untuk secara jujur. Nah ini menentukan kecerdasan kita, kecerdasan kolektif kita. Mampu nggak kita berembuk? Selama ini kok sulit? Semua ditutup-tutupi. Karena kalau bicara jujur, nanti akan ketahuan maksud dan tujuannya. Nah, otomatis agenda-agenda yang tersembunyi ini disembunyikan. Nah, omongan dan tulisannya baik-baik, tapi dalam implementasinya itu bisa jauh panggang dari api. Itu dulu. Saya usul kepada Pak Andi moderator, barangkali masih ada yang mau dimasukkan, mungkin waktu masih bisa diulur sekitar setengah jam lagi, nggak apa-apa kalau masih ada yang mau dimasukkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus. Langsung ke Pak Kunchoro Suparno. Bisa diperkenalkan Pak dari mana mungkin? Silakan Pak Kunchoro. Nama saya Kunchoro dari Jogja. Saya hanya melanjutkan salam untuk adik saya Mas Singki. Malam Anda ketemu. Saya hanya mengusulkan dari jawab Mas Agus dan pertanyaan dari Mas Trijoko tadi, sebetulnya semuanya benar. Kenapa kok ada dusta di antara kita? Karena definisi operasionalnya tidak jelas. Banyak mereka mengatakan pendukung NKRI, tetapi di mata kita namanya NKRI itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi di mata mereka NKRI itu adalah negara khilafah. Gitu. Sama mereka mendukung hidup NKRI, sama NKRI-nya. Kemudian yang kedua, Pancasila. Kita Pancasila yang menggunakan berdasar 45. Tapi Pancasila mereka adalah Pancasila yang digunakan berdasarkan Jakarta Charter. Sama Pancasilanya. Karena itu saya hanya sedang mengusulkan dalam membentuk definisi universal ini yang jelas Pancasila yang mana, gitu. Kemudian juga NKRI itu yang mana, sehingga memang satu kesatuan dari kita bisa tahu. Seperti kemarin kalau kita bisa melihat pidatonya Ismail Yusanto, dia mengatakan bahwa yang namanya HTI itu jelas mendukung negara Republik Indonesia. Dia mendukung negara Republik Indonesia, tetapi tidak ikut Pancasilanya. Mendukung Indonesia yang berpancasila, tapi tidak ikut Pancasilanya. Sehingga dari sini kita bisa jelas dari apa yang mereka katakan, kita cukup kritis untuk itu. Seperti itu Pak Andi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, ini Prof. Kunchoro ya dari Psikologi UGM. Makasih banyak. Mungkin ada saya mau tanya, Mas. Satu ya, terakhir Pak. Ya, Pak Hadi Pak. Ya, terakhir Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Saya terus terang mengapresiasi adik mas saya, Konstantinus Haiti. Salam hormat.
kebetulan saya betul-betul pernah mengikuti ritual-ritual di Manggarai. Dari apa yang disampaikan oleh saudara saya, Konstantinus Haiti, itu sebenarnya kita ini mengalami problem yang mendasar. Satu sisi saya melihat bahwa Pancasila, kita nggak perlu bicara Pancasila dari pilar dulu. Seperti yang disampaikan Pak Kunchoro tadi, tarikannya kemana Pancasila ini? Apakah bersumber dari satu nilai-nilai budaya leluhur bangsa ini, atau ada kelompok yang menarik dari ajaran-ajaran khilafah? Itu yang sekarang ini luar biasa kuatnya. Sedangkan untuk menyelesaikan titik pintu Pancasila yang sebagaimana disampaikan saudara Haiti, Konstantinus Haiti tadi, itu yang mestinya menjadi dasar bahwa Pancasila itu menyangkut dua aspek sebenarnya, yaitu dengan pasal 29 yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, itu sekarang sudah menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di dalam mengembalikan nilai-nilai keorisinalan Pancasila itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa lahirnya Pancasila dari tiga tokoh, Supomo, Yamin, dan Soekarno, sebenarnya mereka clear berangkat dari satu nilai yang namanya budaya. Tapi pada saat ini, sebagaimana disampaikan Prof. Kunchoro tadi, Pancasila ditarik ke arah satu ajaran agama. Inilah yang menjadi problem yang ini mungkin lebih berbahaya daripada kita bicara tentang pilar. Nah, nanti kalau ini sudah satu kesatuan pendapat, baru kita mulai untuk mengurai kembali bagaimana pilar ini juga satu bentuk penyesatan di dalam pemahaman tentang Pancasila. Perlu disampaikan bahwa sebenarnya kalau kita berbicara Pancasila, itu yang menjadi titik krusial itu bukan sila kedua, 3, 4, 5 sebenarnya, itu mudah dipahami, tetapi satu titik krusial itu ya sila pertama saja yang itu menjadi satu bentuk yang sampai hari ini yang menjadi titik krusial, yang ditarik ke sana, ditarik ke sini sedemikian rupa. Pancasila kita itu kalau kita melihat di dalam WAK itu ada 4 kelompok yang memahami Pancasila dalam perspektif masing-masing. Bapak-bapak yang saya hormati, saya penting apa yang disampaikan Pak Agus itu juga merupakan satu bentuk tuntutan bagaimana kita untuk meluruskan kembali Pancasila, Pak Agus. Pertanyaan saya kan bukan pilar ini akan mengarah kemana, tidak. Tetapi sejak 45 sampai dekret 59, Pancasila ini mengalami problem tarikan yang dari dua sisi. Kalau di dalam WAK ini kita sepakat bahwa Pancasila itu lahir dari budaya leluhur bangsa, kita clear pergerakan kita itu jelas. Kemana arahnya kita menggarap Pancasila itu sendiri. Tapi pada saat ini, falsafah Pancasila itu sendiri tarikannya banyak. Nah, saya melihat tulisan-tulisan Supomo tentang Pancasila, tulisan Yamin tentang Pancasila, bahkan Soekarno membuat buku yang bernama Filsafat Pancasila. Itu clear, tidak ada perbedaan yang sangat menyolok di dalam konsep Pancasilanya. Tetapi pada saat itu dibawa oleh kelompok khilafah yang dulu itu kelompok Masumi, sekarang membentuk kelompok khilafah, ini yang menjadi tidak clear sebenarnya kan di situ, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana akhirnya Pancasila itu dipersepsikan sebagai P4 itu, akhirnya menjadi satu ruang-ruang itu tidak bertentangan secara falsafah, tetapi itu juga mengandung satu doktrin yang tidak dinamis akhirnya. Sehingga pada saat itu menentang adanya konsep P4 itu di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat kita. Pertanyaan saya, bahwa bapak-bapak yang tadi menyajikan beberapa konsep, itu mengapa Undang-Undang Dasar
pasal 29 itu yang mengiringi kita sebagai konsep dasarnya Pancasila itu tidak dibahas secara khusus, tidak dijelaskan secara prinsip. Padahal itu sebenarnya yang menjadi inti daripada yang namanya Pancasila itu. Saya perlu menyampaikan tambahan kepada bapak-bapak yang terhormat hari ini, bahwa pasal 29 itu dijelaskan secara detail di dalam TAP MPR nomor 4 tahun 73. Kemudian dijelaskan secara detail tentang ketuhanan itu pada TAP MPR tahun 78, nomor 4 juga tahun 78. Sampai tahun 82 kalau nggak salah. Nah, mestinya kalau kita sepakat Pancasila itu bersumber dari situ, maka kita bisa membuat tarikan-tarikan sehingga penjelasannya itu betul-betul tidak bertentangan secara yuridis, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bukan yang amandemen, Pak, yang Undang Dasar dengan TAP MPR itu saling berhubungan. Kebetulan saya pernah melakukan gugatan kepada Kementerian Hukum dan HAM pada saat ada organisasi penghayat kepercayaan itu dilarang menggunakan kata ketuhanan yang Maha Esa. Kata ketuhanan yang Maha Esa, karena kata ketuhanan yang Maha Esa itu dianggap satu nilai yang tidak boleh digunakan nama organisasi. Tetapi setelah itu kita melakukan dialek dengan pihak Depkumham, akhirnya kata ketuhanan yang Maha Esa digunakan di dalam organisasi penghayat kepercayaan. Karena kata ketuhanan yang Maha Esa ini melekat di dalam pasal 29 itu, yang dijelaskan di dalam TAP MPR nomor 4 tahun 73. Baik, Pak. Ya, terus satu lagi bahwa saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Priyono itu, bahwa penghayat itu diwadahi hanya dari MLKA itu tidak benar. Jadi ada keputusan Presiden yang lebih awal, itu namanya Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan MLKA itu hanya 3 organisasi, sedangkan himpunan itu 1.632 organisasi. Ini perlu diluruskan, jadi pemerintah itu sebenarnya melakukan perbuatan hukum. Melawan perbuatan hukum karena pemerintah tidak boleh membentuk organisasi. Tapi zamannya Anies Baswedan itu membentuk organisasi untuk memecah belah kelompok penghayat kepercayaan. Sehingga pada saat itu terjadilah problem yang sampai hari ini. Dan dia melihat bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang setia kepada Pancasila. Yang dipastikan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, khususnya kalau di luar Jawa itu agama leluhur, itu orang-orang yang setia pada Pancasila, tidak pernah melakukan pemberontakan. Ya, jadi mau dijelaskan oleh ketiga Pak Cuk, Pak Agus, sama Pak Konstantinus itu ya tadi ya. Terima kasih. Oke, Pak, makasih banyak, Pak. Jadi sangat mohon maaf sekali, waktu kita sudah lebih 30 menit. Dan bisa jawaban Pak nanti lewat di WA saja. Kemudian kami tunggu Bapak Ibu pada tanggal 16 ya, Rabu 16 Maret sudah maghrib ya, sekitar pukul 7 malam ya, atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya kira demikian, mohon maaf lahir batin. Kami dari Makassar sudah mau maghrib. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.